Dulu kepada Bapak Pimpinan Komisi 3 bahwa beberapa hari yang lalu kami sudah memasukkan secara tertulis masukan dari DPR Pradi sebanyak 195 masukan, dan itu terdiri dari 169 halaman. Itu sudah diterima oleh DPR RI, dan kami di dalam memberikan masukan ini selain mempelajari juga KUHP yang masih berlaku, juga mempelajari masukan-masukan dari DPR RI sebagai inisiatif perubahan KUHP ini. Dan menurut pendapat kami, dari apa yang disampaikan oleh DPR RI, hampir mayoritas kami sepakat. Dan hanya ada beberapa penambahan dan pengurangan yang kami sesuaikan dengan kebutuhan praktek kami sebagai advokat berdasarkan KUHP. Nah, ini yang akan kami sampaikan pada siang hari ini. Yang akan kami paparkan itu hanya sekitar 18 poin yang kami anggap penting dan menarik untuk kita bicarakan dalam rangka penyempurnaan rancangan KUHP yang saat ini sedang dibahas. Yang pertama, ini yang pertama adalah terkait dengan penambahan objek pra-peradilan. Kalau di dalam KUHP sekarang yang sedang berlaku, itu kewenangan dari pengadilan negeri dalam rangka memeriksa pra-peradilan itu hanya sebatas sah atau tidaknya penangkapan penahanan atau upaya paksa, kemudian penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Nah, kami melihat bahwa yang menjadi objek pra-peradilan di dalam KUHP ini, kami merasakan masih ada kekurangan. Karena selama ini yang berkaitan dengan penyelidikan itu tidak menjadi objek pra-peradilan. Padahal penyelidikan ini adalah pintu masuk. Ketika seseorang membuat laporan polisi, dia adalah pintu masuk apakah kemudian di penyelidikan ini bisa atau tidak dilanjutkan ke dalam penyidikan. Nah, masalah penyelidikan ini hanya diatur di dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Bahwa kalau hasil penyelidikan tidak ditemukan adanya tindak pidana, maka ini akan dihentikan. Dan apa ada pihak keberatan terhadap penghentian itu, maka akan dilakukan gelar perkara. Nah, kini kami melihat apa yang ada di dalam peraturan Kapolri ini terkesan hanya sepihak. Ketika kita membuat laporan polisi misalnya terhadap suatu tindak pidana, lalu dihentikan, itu kewenangan polisi sepenuhnya. Ya, tanpa kita kadang-kadang nggak diberitahu, kadang-kadang juga kita ada diberitahu. Dan ketika kita mengajukan keberatan, itu hanya cukup di gelar perkara tanpa juga melibatkan kita. Nah, oleh karena itu kami menginginkan yang berkaitan dengan penyelidikan ini tidak hanya menjadi ranah Polri sendiri, tapi juga menjadi urusan kita semua. Oleh karena itu, penghentian penyelidikan harus ditarik ke dalam KUHP. Sehingga ketika penyelidikan dihentikan, maka pihak yang merasa dirugikan bisa menguji melalui pra-peradilan apakah penyelidikan yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dia yang berkaitan dengan objek pra-peradilan. Nah, karena objek pra-peradilan ada penambahan, maka kami juga mengusulkan agar terjadi juga penambahan pengertian yang dimaksud dengan pra-peradilan. Di antaranya adalah adanya penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kemudian selanjutnya terkait dengan hak saksi. Banyak hak saksi yang diberikan di dalam KUHP dan juga sesuai dengan usulan DPR, tapi kemudian kami ingin menambahkan bahwa saksi itu tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian, atas kesaksian atau laporan yang sedang atau akan diberikannya. Nah, ini kami perlu mendapatkan perlindungan terhadap saksi ini agar ketika seseorang menjadi saksi, dia betul-betul ada rasa aman. Kalau dia menjadi saksi atau dia dijadikan saksi atau dia ingin membuat sebuah laporan polisi, kalau dia merasa kemudian apa yang dia laporkan itu kemudian jadi ancaman bagi dia, maka khawatir dia akan sulit mewujudkan apa yang menjadi hak-hak dia. Selanjutnya, perluasan berita acara. Ya, perluasan berita acara, karena kan di dalam penanganan sebuah perkara pidana, ketika saksi ataupun tersangka diperiksa kan pasti dibuatkan berita acaranya. Tapi kami masih melihat masih ada kekurangan di dalam berita acara yang dibuat. Yang pertama, penyidik wajib menyediakan penerjemah dan ahli untuk tersangka disabilitas. Nah, selama ini perlindungan terhadap disabilitas ini kurang. Bisa dikatakan hampir-hampir tidak ada, sehingga ketika
disabilitas juga membuat laporan, kemudian dia diperiksa dan sebagainya, dia diperlakukan sama dengan orang-orang yang dalam kondisi sehat walafiat. Nah, oleh karena itu untuk mereka ini harus diberikan perhatian khusus. Kalau mereka mempunyai disabilitas atau difabilitas, maka ada kewajiban bagi penyidik untuk menyediakan penerjemah dan ahli. Jadi tidak cukup hanya datang dari dia sendiri. Ada kewajiban negara untuk memberikan bantuan kepada mereka agar mereka bisa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan laporan yang dibuat, atau kalaupun seandainya mereka menjadi tersangka, mereka akan memberikan keterangan sesuai juga dengan apa yang seharusnya mereka sampaikan. Kemudian yang kedua, penyidik wajib menerima alat bukti yang diserahkan oleh tersangka. Nah, ini dalam praktik lapangan yang kami lihat, ketika kita mendampingi seseorang tersangka, kemudian kita menyerahkan buktinya diterima, tapi bukti itu tidak pernah dijadikan satu kesatuan dengan berkas perkara. Jarang dijadikan satu. Ya, oleh karena itu sekarang harus ada kewajiban. Kita berhak menyerahkan bukti dan bukti itu wajib diterima dan dijadikan satu dengan berkas perkara. Kemudian yang ketiga, penyidik wajib memberikan turunan BAP kepada saksi maupun tersangka. Kalau di dalam KUHP selama ini bukan kewajiban penyidik, bahwa tersangka hanya berhak meminta turunan berita acara. Nah, karena ini hak, kadang-kadang hampir rata-rata juga itu nggak ada kewajiban polisi merasa harus memberikan. Anda punya hak, kami juga bisa untuk tidak memberikan. Nah, sekarang kami usulkan ini menjadi kewajiban, diminta atau tidak minta ini harus diberikan. Yang keempat, BAP yang dibuat dalam tekanan batal demi hukum. Nah, ini kan banyak yang kita temukan, orang-orang yang memberikan keterangan, kemudian dibuat dalam sebuah berkas perkara dalam tekanan. Ya, ini harus tegas sekarang kita katakan, kalau itu dibuat dalam tekanan dan kita bisa membuktikan itu dalam tekanan, maka BAP itu harus batal. Kemudian jangka waktu penyidikan. Ya, selama ini kita melihat penyidikan yang dilakukan oleh penyidik itu nggak ada batas waktunya. Bahkan ada perkara yang sampai sekian tahun, tidak ada kelanjutannya. Perkara jam maju juga tidak, diberhentikan juga tidak. Nah, sekarang kita harus memberikan batasan bahwa jangka waktu penyidikan itu tidak lebih dari 2 tahun, kecuali barangkali tersangkanya melarikan diri dan sebagainya, sehingga memerlukan pencarian dan sebagainya, sehingga perlu itu jangka waktu yang agak lebih lama. Tapi kalau tidak, maka jangka waktunya cukup 2 tahun. Kemudian syarat-syarat penahanan. Nah, ini juga kadang-kadang sesuatu yang secara psikologis nggak mengenakan bagi kami sebagai seorang advokat. Ketika kita mendampingi seorang tersangka di penyidikan, kadang-kadang tanpa kita sadari atau mungkin juga kita sadari, di depan mata kita dilakukan penahanan. Jadi seolah-olah penahanan itu sebuah keharusan dan keberadaan advokat pun sepertinya tidak dipertimbangkan. Nah, oleh itu kami mengusulkan kalau penyidik ingin melakukan penahanan, sebelum penahanan dilakukan kita diberitahu. Kita diberitahu bahwa tersangka berdasarkan pertimbangan ini, itu, dan sebagainya, bahwa penyidik akan melakukan penahanan. Sehingga kita juga bisa melakukan langkah-langkah hukum. Apakah kita mengajukan keberatan terhadap penahanan itu, atau melakukan langkah-langkah lainnya. Tidak dilakukan begitu saja. Kemudian tersangka atau kuasa hukumnya berhak juga mengajukan. Nah, ini kan kadang-kadang di dalam praktek kita punya hak, tapi punya hak kita ini kadang-kadang nggak dipertimbangkan. Penyidik selalu mengatakan bahwa itu kewenangan mereka, hak mereka. Tapi dengan adanya perubahan pasal ini kita berharap ketika kita mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan jenis penahanan itu betul-betul jadi pertimbangan penyidik. Nah, kemudian bentuk-bentuk upaya paksa. Ini ada beberapa upaya paksa yang ada di dalam KUHP dan juga yang sudah direvisi oleh DPR dalam bentuk rencana perubahan ini. Kami mengusulkan dalam upaya paksa yang dimiliki ini, untuk tindak pidana umum yang ada di dalam KUHP ini, penyadapan ini harus dihilangkan. Karena kami khawatir penyadapan ini akan disalahgunakan oleh penyidik dalam mengungkap sebuah tindak pidana. Karena penyadapan ini sebenarnya kan sudah ada pengaturan di dalam beberapa undang-undang. Di dalam undang-undang narkotika sudah ada, di dalam undang-undang tipikor juga sudah ada, kemudian di undang-undang kepolisian juga sudah ada. Nah, biarlah itu menjadi ranah di undang-undang itu sendiri, tidak perlu kita tarik ke dalam KUHP. Kemudian selanjutnya, penambahan hak advokat. Ya, advokat, karena kan selama ini sepertinya dalam kasus-kasus yang melibatkan tersangka ataupun saksi, di dalam institusi lembaga hukum tertentu, advokat itu tidak boleh mendampingi saksi.
ya kita hanya dibatasi hanya mendampingi tersangka. Padahal untuk didampingi advokat dan advokat mendampingi saksi itu adalah hak. Itu menyangkut hubungan antara advokat dengan saksi atau dengan tersangka. Oleh karena itu tidak ada pihak lain yang bisa menghalangi itu. Kalau selama ini misalnya di beberapa institusi lembaga penegak hukum ada larangan seperti itu, maka kita meminta di dalam KUHP itu ditiadakan. Yang kedua, mendapatkan berita acara pemeriksaan dan apabila tidak diberikan mengakibatkan pemeriksaan tidak sah. Nah ini kan juga seperti yang saya katakan tadi, ketika kita mendampingi lalu kemudian dia diperiksa, lalu kemudian dibuat berita acaranya, maka kita berhak untuk mendapatkan berita acara itu dan penyidik wajib memberikan. Nah kemudian yang keempat, berhak bertemu dan berbicara dengan tersangka atau terpidana setiap waktu tanpa didengar oleh siapapun. Nah ini yang kami rasakan juga ini di dalam menangani sebuah perkara, apakah di tingkat penyidikan, apakah kemudian tingkat penuntutan dan peradilan, ketika kita bertemu dengan tersangka, kita tidak mempunyai keleluasaan. Pertama, keleluasaan waktu. Karena seperti KUHP yang lama itu sudah memberikan kebebasan kepada advokat untuk berkunjung atau menemui tersangka setiap saat. Tapi kemudian dalam prakteknya ada pembatasan jam kerja. Bahwa jam kerja di LP itu jam sekian sampai jam sekian, lalu kemudian di kepolisian jam sekian, sehingga ada pembatasan-pembatasan yang kami anggap ketentuan yang ada di dalam undang-undang itu jauh lebih tinggi, tapi dibatasi dengan ketentuan internal yang ada di lembaga itu. Nah, ini padahal kalau mereka nangkep orang nggak ada jam kerja, bisa subuh-subuh ya, Pak. Ya, betul itu, Pak Ketua. Ya, jadi kami mengusulkan ya kita bebas berkunjung jam berapapun dan tanpa diawasi oleh dibatasi. Karena selama ini kan kalau kita berkunjung kepada tersangka di LP misalnya, itu petugas LP itu bolak-balik mondar-mandir mau lihat apa yang kita bicara segalanya. Nah, ini kan mengganggu kebebasan kita dalam memberikan bantuan hukum terhadap seseorang. Nah, kemudian ini yang kelima, ini juga kita perlu ulang-ulang lagi. Kita kan sebagai advokat ini ya kita memperjuangkan kepentingan klien, ya, kepentingan tersangka ataupun kepentingan dari saksi. Tapi di dalam pelaksanaan pekerjaan ada risiko-risiko yang harus kita tanggung. Ya, risiko mungkin kemudian kita dianggap menghalang-halangi penyidikan lah, ya kan? Kita kemudian dianggap ya memberikan keterangan yang nggak benar dan sebagainya. Nah kami mengusulkan sepanjang itu dilakukan dalam melaksanakan tugas profesi, imunitas itu harus ada. Ya paling tidak sama dengan apa yang sudah disampaikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 2013. Tapi kalau ini masih dibatasi dengan itikat baik, saya agak melihat penjelasan dari itikat baik itu bisa ditafsirkan macam-macam. Oleh karena itu kita mengusulkan advokat dalam melaksanakan tugas profesinya nggak bisa dikriminalisasi. Kemudian yang selanjutnya